Seperti biasanya, memasuki bulan Ramadan atau memasuki bulan Syawal sebagai penanda bahwa akan merayakan hari kemenangan, keluarga besar melakukan ziarah kubur. Tentu ini tujuannya banyak supaya keluarga besar, khususnya anak-anak, mengenal leluhur mereka, kakek, nenek, saudara yang sudah meninggal. Tentu agendanya merawat makam, membersihkan, merapikan, dan tentu mendoakan. Minimal membacakan surat Al-Fatihah, jika mungkin tahlil atau yasin. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga melakukan hal yang sama? Tentu jika belum, lebih baik mulai dibiasakan supaya anak cucu kita bisa mengenal leluhur mereka, kakek nenek mereka yang tentunya sudah meninggal, dan tentu melatih untuk mendoakan yang sudah mendahulu kita. Selain melatih kebersamaan dan kekeluargaan. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari ziarah kubur ini secara kesehatan mental atau kesehatan jiwa? Simak sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Share jika ini ada manfaatnya bagi orang lain, dan tentu berikan like serta komentarnya. Ziarah kubur tentu mempunyai tujuan, teman-teman. Tujuan dari ziarah kubur bisa mengingatkan manusia yang masih hidup akan kematian. Selain itu, berziarah kubur juga dapat meningkatkan kezuhudan seseorang terhadap kehidupan duniawi. Pastinya akan mengingatkan bahwa semua yang kita miliki di dunia ini tidak akan dibawa mati. Pastinya kita akan berlatih rasa bersyukur dan berlatih menjadi bahagia karena masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk berbuat baik, bersedekah, melakukan amal ibadah, dan tentunya kita bisa hidup sesuai dengan takaran kita, tidak memburu harta. Selalu diingatkan bahwa pada hakikatnya orang akan meninggal. Itulah manfaat dari ziarah kubur. Tentu kita ketika dikaitkan dengan kesehatan jiwa, ya tentu akan bisa membuat kita menjadi bersyukur, masih diberi waktu untuk beribadah, untuk berbuat baik dengan orang lain, ya, untuk bersedekah, dan tentunya mengingat bahwa ketika masih dikasih hidup berarti masih dikasih kesempatan. Kita harus bersyukur dan harus bahagia, tidak boleh mengutuk diri sendiri, apalagi menyalahkan Allah. Kita harus berusaha untuk berbuat sebaik mungkin sebelum kita meninggal. Nah, memang ada banyak yang harus kita lakukan ketika melakukan ziarah kubur. Jangan lupa ya, kalian juga harus ingat ada larangannya. Apa yang tidak boleh dilakukan pada saat ziarah kubur? 1, dilarang duduk di atas kuburan. Itu sama saja tidak menghormati. Makanya ketika orang meninggal dan dikubur, pastikan ada jarak antara kuburan yang satu dengan kuburan yang lain supaya tidak duduk di situ. Artinya kita bisa jongkok atau duduk di antaranya. Yang kedua, tidak boleh menangis dan tidak boleh meratapi. Ya, kalau menangis ibaratnya hanya mengingat kita masih diberi kebahagiaan, diberi kesempatan untuk hidup, ya nggak apa-apa, tapi tidak terlalu heboh juga menangisnya sampai teriak-teriak, sampai meraung-raung, ya
Kalau hanya berlinang air mata mengingat kebaikan almarhumah atau sambil berdoa kita meneteskan air mata, ya tidak apa-apa. Ketiga, tidak boleh meminta-minta kepada kuburan, apalagi minta nomor ya, nomor togel, nggak boleh ya. Atau minta didoakan yang sudah meninggal. Ya, ini semakin nggak boleh lagi. Bagaimana orang yang sudah meninggal bisa mendoakan atau memenuhi permintaan kita? Jadi tidak boleh ya minta-minta di kuburan, minta sepeda motor, ya tidak boleh. Ya. Harusnya kita yang mendoakan. Dan bagaimana sih tata cara melakukan ziarah kubur? Tentu tata cara ziarah kubur sesuai sunnah, ya berdoa untuk almarhum, itu intinya. Setelah itu membaca tasbih, takbir, tahmid, zikir, dan doa yang dikhususkan untuk mayat. Kemudian mendoakan mayat yang diakhiri dengan bacaan Al-Fatihah sebagai penutup. Nah, kalian bisa sih melihat doa ziarah kubur ya yang sudah banyak ditampilkan di video atau artikel atau buku-buku. Yang pasti intinya adalah berdoa untuk almarhum, membaca tasbih, takbir, tahmid, dan zikir, serta membaca surat Al-Fatihah. Nah, adapun ketika kita membersihkan, menata, merapikan, ya itu untuk keindahan dan kerapian aja bahwa makam itu terawat. Ya jangan salahkan kalau tiba-tiba dipakai oleh orang lain, karena mungkin saja pewaris ataupun keluarga tidak merawat lagi, jadi dibikinnya sudah nggak akan ada yang datang, sehingga kalau misalnya mayat almarhumah ditimpa dengan mayat yang lain ya wajar. Tapi seandainya masih dirawat, didoakan, didatangi, ya ketika ada yang meninggal mencari tempat yang lain. Jadi intinya berdoa ya untuk almarhum. Kalaupun bersih-bersih merapikan itu ya harusnya ketika kita datang di tempat yang kotor, nggak rapi, atau banyak rumput tinggi-tinggi, banyak pohon, ya kesannya jadi angker kan. Makanya kita rapikan, kita tata, kalau perlu sedikit diberi tanaman bunga, sehingga kita itu nggak malas untuk datang ziarah kubur. Ya, kita mendapatkan suasana yang lain. Nah, kemudian apa yang kalian akan rasakan dengan berziarah kubur? Tentu ziarah kubur sebagaimana disebut dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW dapat membuat seorang ingat pada kematian, pemutus segala kenikmatan dunia. Bisa dikatakan bahwa mengingat kematian hanya merupakan salah satu tujuan perintah berziarah kubur. Jadi tentu kita tidak akan mengejar duniawi terus. Dengan berziarah kubur kita bisa ingat bahwa kita juga akan mati, sehingga nggak ngoyo hidupnya, selalu mensyukuri, dan bahkan bisa diingatkan memanfaatkan apa yang kita peroleh itu untuk kebermanfaatan, bukan hanya menumpuk uang, harta benda yang justru kita sendiri mungkin tidak akan menikmatinya. Nah, kira-kira berziarah kubur itu idealnya dilakukan kapan? Bolehkah dilakukan setiap hari? Artinya ziarah kubur itu sesuatu yang tidak dilarang yang pasti ya. Meski waktunya pun dapat kapan saja, tapi biasanya masyarakat memilih berziarah pada hari Jumat, hari raya Islam, dan hari besar keagamaan lainnya, sebagai pengingat bahwa kita punya leluhur. Nah, terus kenapa tadi
Tidak boleh kita meminta-minta pada orang yang sudah meninggal. Ya, jadi orang yang sudah wafat itu dapat mendoakan orang yang masih hidup asalkan wafatnya membawa amal soleh. Maka Nabi Muhammad, para ahli, para ulama sampai saat ini masih memperhatikan kita semua. Jadi orang yang meninggal dapat mendoakan yang masih hidup, tapi tidak bisa mengamini permintaan kita. Nah, apakah pada saat ziarah kubur kita boleh menabur bunga? Hukum menabur bunga di atas kuburan sama sekali tidak dilarang. Meskipun begitu, Buya Yahya mengatakan tidak ada hadis tentang bunga, melainkan riwayat kisah Nabi Muhammad SAW dan pelepah kurma. Jadi tidak wajib ya. Jadi kalaupun nggak ada ya nggak usah diada-adakan. Tapi kalau ada karena ini budaya ya tidak apa-apa. Jadi kesannya kalau diada-adakan dipenuhi dengan bunga ya hanya indah aja, rapi gitu. Padahal itu juga menjadi sampah akhirnya gitu kan. Pada saat ziarah kubur kita dianjurkan untuk membaca surat Yasin. Nah, ini dari Abdul Aziz murid Imam Al-Khalal meriwayatkan sebuah hadis marfu dari Anas. Barang siapa yang masuk pemakaman kemudian membaca surat Yasin, maka Allah SWT akan meringankan dosa-dosa ahli kubur itu, dan ia akan mendapatkan kebaikan sebanyak ahli kubur yang ada di tempat itu. Ya, artinya ketika berziarah kubur, ya semestinya tidak hanya diisi kegiatan bersih-bersih, merapikan, menata tanaman, kemudian menabur bunga. Sebenarnya tidak itu. Sempatkanlah membaca doa Al-Fatihah, bahkan surat Yasin dan tahlil, supaya bisa meringankan dosa-dosa ahli kubur itu. Jadi kalian ketika ziarah kubur ke orang tua, sempatkan ya. Jangan hanya membeli bunga, tabur, kemudian menaburkan tinggal pergi. Atau hanya menyapu saja. Mestinya ya berusaha untuk mendoakan, membaca surat Yasin, surat Al-Fatihah. Nah, apakah di makam boleh menangis? Nah, tentu menangis saat melakukan ziarah kubur diperbolehkan karena Rasulullah SAW pun pernah menangis ketika melakukan ziarah kubur ibunya. Namun hendaknya tidak berlebihan, tidak meraung-raung hingga beratap, atau menangis hingga merobek baju sendiri. Itu mah sudah gangguan jiwa. Ya menangis boleh, tapi ala kadarnya, tidak boleh berlebihan. Nah, apakah ruh mengetahui orang-orang yang melakukan ziarah kubur? Dikutip dari nu.org.id dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Imam dari Muhammad bin Wasi' disebutkan bahwa orang-orang yang telah meninggal mengetahui orang yang menziarahinya pada hari Jumat serta 1 hari sebelum dan setelahnya. Ini artinya bahwa ruh itu mengetahui kehadiran orang-orang terdekatnya. Jadi semakin banyak membawa anggota keluarga, semakin membawa banyak cucu-cucunya, ya walaupun masih kecil hanya bisa main-main di kuburan, ya itu sebagai tanda bahwa kita menghormati dan kita bisa membuat ahli kubur kita itu bahagia, karena pada hakikatnya mengetahui kalau ada kehadiran orang-orang tercintanya yang ziarah kubur. Jadi orang yang sudah wafat itu dapat mendoakan orang yang masih hidup ya.
tapi tidak bisa memenuhi permintaan. Ya, asalkan wafatnya membawa amal soleh. Maka ketika orang-orang yang mendatangi makam dan berziarah di ahli kuburnya, dan kemudian juga mendoakan, maka ya tentu doanya itu sekaligus juga doa untuk orang-orang yang datang. Makanya ketika banyak yang datang, ya anak-anak cucunya dibawa ke makam, tentu juga akan didoakan. Maka Nabi Muhammad, para wali, para ulama sampai saat ini masih memperhatikan kita semua. Nah, apakah ketika kita berziarah boleh ya mencabut rumput di kuburan saat ziarah? Tidak banyak yang mengetahui jika membersihkan rumput dan pohon yang tumbuh di atas kuburan tersebut hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama juga menghukumi perbuatan membersihkan dengan mencabut rumput dan pohon di kuburan adalah haram. Jadi mencabuti rumput di atas makam itu hukumnya makruh ya. Tetapi ya kalau tidak dicabuti nanti kuburannya itu dipenuhi dengan rumput liar, makanya harus dirapikan, harus dibersihkan. Bahkan ketika habis membersihkan makam ya kita harus menancapkan sesuatu, entah daun. Makanya ada kalanya kalau kita ikut ziarah ke makam orang tua kita, kadang ada salah satu anggota keluarga kita itu yang memetik daun kemudian menancapkan di kuburan. Itu bisa mengurangi siksa kubur. Jadi kalau misalnya sudah terlalu rimbun, ya harus dirapikan. Bukan tidak boleh, tapi dirapikan, dihilangkan, kemudian mungkin diganti dengan yang baru, dengan tanaman bunga.